Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Galedi, NIM 2,2 kelas A1 jurusan Arsitektur. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul sirkulasi atau pergerakan melalui ruang. Jalur pergerakan kita dapat dianggap sebagai elemen penyambung indrawi yang menghubungkan ruang-ruang sebuah bangunan atau ruang eksterior maupun interior secara bersamaan. Kita mengalami suatu ruang dalam yang ada kaitannya dengan adanya dari asal kita bergerak dan akan kemana kita pergi. Selanjutnya yang B, elemen-elemen sirkulasi. Elemen-elemen sirkulasi dibagi menjadi 5 bagian, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pencapaian, yaitu pandangan dari jauh. Yang kedua, pintu masuk, itu pintu masuk dari luar ke dalam. Yang ketiga, konfigurasi jalurnya, yaitu dari ujung, titik, dan pengakhiran jalur. Yang keempat, hubungan-hubungan jalur ruang. Itu terdiri dari koridor, aula, galeri, tangga, dan kamar-kamar. Yang terakhir itu adalah bentuk ruang sirkulasi. Selanjutnya, C, pencapaian. Sebelum benar-benar berjalan memasuki interior suatu bangunan, kita mencapai pintu masuknya melalui sebuah jalur. Ini adalah tahapan pertama sistem sirkulasi yang ketika tengah menempuh pencapaian itu, kita disiapkan untuk melihat, mengalami, serta memanfaatkan ruang-ruang di dalam sebuah bangunan. Contoh pencapaian pada gambar tersebut adalah Villa Barbaro, Maser, Italia, Andrea Palladio. Pencapaian itu dibagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama frontal. Frontal itu mencapai, frontal itu akan langsung mengarah ke pintu masuk sebuah bangunan melalui jalur lurus atau aksial. Yang kedua, tidak langsung. Mencapai, tidak langsung menekan efektif pada fasad depan dan bentuk sebuah bangunan. Yang terakhir, spiral. Mencapai, jalur spiral melambangkan dan menekankan bentuk 3-dimensional sebuah bangunan, sementara kita akan bergerak mengelilinginya. Yang D, pintu masuk. Proses memasuki sebuah bangunan, ruang di dalam bangunan ataupun eksterior yang melibatkan aksi menembus suatu bidang vertikal yang akan menjadi perbedaan ruang satu ruang dan ruang lainnya. Contoh pintu masuk yang pada gambar di samping adalah Praga San Marco. Menurut bentuk pintu-pintu masuk dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, pintu masuk rata. Yang kedua, pintu masuk dijorokkan. Yang ketiga, pintu masuk yang diundur menurut lokasinya. Sebuah pintu dapat diletakkan pada bidang frontal atau digeser dari tengah untuk menciptakan kondisi simetris lokal di sekitar bukaannya saja. Yang berikutnya adalah tanda sebuah pintu masuk dapat diperkuat secara visual dengan cara yang pertama adalah membuat bukaan yang lebih rendah, lebih lebar, atau lebih sempit. Yang kedua, membuat pintu masuk dalam atau berkelok-kelok. Yang terakhir, memperjelas bukaan dengan ornamen atau pernak-pernik dekoratif. Selanjutnya, F, konfigurasi jalur. Sifat konfigurasi jalur mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh pola organisasi ruang-ruang yang dihubungkannya. Konfigurasi sebuah jalur dapat diperkuat sebuah organisasi sosial dengan menjejarkan pola, atau konfigurasi tersebut dapat dikontraksikan dengan bentuk organisasi sosial dan bertindak sebagai sebuah penekanan visual. Contoh konfigurasi jalur di samping ini ada penjara ini. Konfigurasi jalur dibagi menjadi 6 bagian berikut. Yang pertama, linear. Sebuah jalur itu linear, namun jalur lurus dapat menjadi elemen pengatur yang utama bagi serangkaian ruang. Yang kedua, radial. Konfigurasi radial memiliki jalur-jalur linear yang memanjang dari dan berakhir di titik pusat secara bersamaan. Yang ketiga, spiral. Konfigurasi spiral merupakan jalur tunggal yang menerus
yang berawal dari sebuah titik pusat bergerak melingkar dan semakin lama semakin menjauh dari titik pusatnya. Yang keempat, grid. Konfigurasi grid terdiri dari dua jalur sejajar yang berpotongan pada interval-interval reguler dan menciptakan ruang bentuk bujur sangkar atau persegi panjang. Yang kelima, jaringan. Konfigurasi jaringan terdiri dari jalur-jalur yang menghubungkan titik-titik yang terbentuk di dalam ruang. Yang keenam, komposit. Konfigurasi komposit terdiri dari titik-titik penting, pola yang menjadi pusat aktivitas serta akses masuk ke dalam ruang dan juga sebagai sirkulasi vertikal. Yang F, hubungan ruang jalur. Jalur dapat dikaitkan dengan ruang-ruang yang dihubungkan melalui cara berikut. Yang pertama, melalui ruang. Yang pertama itu adalah integritas setiap ruang. Yang kedua, konfigurasi setiap jalurnya fleksibel. Yang ketiga, ruang-ruang yang menjadikan perantara dapat digunakan untuk menghubungkan jalur ruang-ruangnya. Selanjutnya itu adalah lewat menembusi ruang. Yang pertama itu adalah jalur dapat lewat melalui sebuah ruang secara aksial, miring, atau sepanjang tepinya. Yang kedua, ketika menembusi ruang, jalur menciptakan pola peristirahatan dan pergerakan di dalamnya. Selanjutnya adalah menghilang di dalam ruang. Yang pertama di sini adalah lokasi ruang yang menghasilkan jalur. Yang kedua, hubungan jalur-jalur untuk mencapai dan memasuki ruang-ruang penting baik secara fungsional maupun simbolis. Di sini adalah contoh hubungan ruang jalur rumah 2 Eric Bisonau, Prancis 1969 oleh Philip Johnson. Yang G, bentuk ruang sirkulasi. Ruang-ruang yang dan untuk pergerakan membentuk sebuah bagian integral dari organisasi bangunan manapun yang memiliki jumlah signifikan di dalam volume sebuah bangunan. Bentuk-bentuk sirkulasi bervariasi menurut bagaimana. Yang pertama, bagaimana batasan-batasan didefinisikan. Yang kedua, bagaimana bentuknya berkaitan dengan bentuk ruang yang dihubungkan. Yang ketiga, bagaimana kualitas skala, proporsi, pencahayaan, dan pemandangannya diartikulasikan. Yang keempat, bagaimana pintu-pintu masuk membuka padanya. Yang kelima, bagaimana ia menangani perubahan ketinggian dengan menggunakan tangga dan ram. Selanjutnya, sebuah ruang sirkulasi bisa. Yang pertama, bisa tertutup membentuk suatu galeri publik atau koridor privat yang menghubung dengan ruang-ruang dihubungkannya melalui akses-akses masuk sebuah bidang dinding. Yang kedua, bisa terbuka pada satu sisi, membentuk sebuah balkon atau galeri yang menyajikan kemanusiaan spasi dan visual dengan ruang-ruang yang dihubungkannya. Yang ketiga, bisa terbuka pada kedua sisi, membentuk jalur setapak berkolom yang menjadi penambahan fisik ruang yang dilaluinya. Adapun cara dasar konfigurasi jalur dan arah sebuah tangga, yang pertama tangga lurus, yang kedua tangga L, yang ketiga tangga U, yang keempat tangga sirkuler, yang terakhir adalah tangga spiral. Ruang yang menempati oleh tangga dapat besar, tapi bentuk dapat dimasukkan ke dalam interior dan dalam berbagai cara. Tangga merupakan bentuk 3-dimensional, seperti pergerakan naik turun tangga sebagai sebuah penggalan 3-dimensional. Kualitas 3-dimensional ini dapat berdiri bebas di ruang ataupun ditempel pada sebuah dinding. Contoh bentuk ruang sirkulasi ini adalah Biara S. Maria della Pare dan tangga besar Rumah Opera Paris. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi. Santi.